Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya ya teman-teman. Sorry nih, agak bindeng. Saya juga heran nih setelah kemarin explore di salah satu tempat ya, yang memang saya sendiri cukup merinding karena ada satu makam dan rumah peninggalan yang memang sudah terlihat cukup sangat lama sekali ya. Saya nggak tahu berapa puluh tahun itu usianya sudah ditinggalkan, dan lokasinya memang masih di sekitaran daerah dataran tinggi Pegunungan Ijen ini bro ya. Jadi ini channel yang sebelumnya saya kasih nama Eat Sleep Repeat, karena memang kemarin ada masukan ya, bukan komplain ya, masukan dari beberapa teman atau subscriber itu supaya lebih mudah dikenali. Jadi ada yang usul untuk diganti jadi nama Ijen Explorer. Cocok lah, kita banyak mengeksplor daerah Ijen ya. Nah inilah saya berjaket merah dan ditemani oleh salah satu warga lokal, Mas Heli itu. Kami persembahkan buat kalian pemandangan indah ini. Silahkan nanti kalian maknai sendiri. Tapi intinya setiap saya eksplor di beberapa titik Pegunungan Ijen ini, saya lebih mengutamakan atau mempromosikan dari sisi wisatanya bro ya. Tapi ya bebas aja, kalau kalian mungkin ada yang memiliki kelebihan khusus ya, bisa melihat atau menerawang sesuatu yang dianggap ke arah-arah mistis, ya silahkan aja, itu hak kalian. Tapi jujur ini saya masih di kawasan Pegunungan Ijen yang dikelilingi oleh bukit-bukit. Banyak orang lokal sini nyebutnya Jabal Krimit ya. Seperti yang kalian lihat itu di bawah ada beberapa gubuk-gubuk rumah yang memang sudah terlihat lama nggak ditempati ya. Mungkin dulunya dipakai oleh petani atau kebun yang ada di sini. Nah, seperti yang kalian lihat di depan itu, di bawah bukit persis ada bangunan putih beratapkan genteng yang mungkin sudah agak usam ya. Inilah salah satu makam. Jadi ini peninggalan ya bro ya. Salah satu makam, dan dulunya itu emang rumah ini ya, yang ditempati oleh keluarga dari salah satu orang yang sangat berjasa besar di daerah Pegunungan Ijen ini ya. Saya juga masih belum tahu ya, ini nyebutnya tuh masih masuk daerah Jampit atau daerah mana ya. Yang jelas ini berada di sekeliling bukitnya Kawah Wurung ya, masih berada di dataran tinggi Gunung Ijen. Salah satu kelebihan drone ini bro ya, jadi saya nggak harus mendekat secara kontak fisik, baik itu menggunakan motor atau mobil, tapi saya bisa intip dulu atau survei dulu apakah memang aman, aksesnya memungkinkan. Nah ini salah satu fungsinya drone ya. Ya mudah-mudahan kalian terhibur dengan alat seadanya yang saya punya ini ya. Setidaknya lebih menarik lah menurut saya, tidak membosankan. Jadi ini kita coba explore dari beberapa sisi. Saya coba tadi cari beberapa informasi dan referensi di Google. Itu tidak banyak ya yang mengulas tentang sejarahnya keluarga Mbah Parto ini. Jadi makam ini disebutnya dan dikenal dengan nama Mbah Parto ya. Beliau adalah salah satu orang yang berjasa dengan keluarganya. Itu orang Jawa nyebutnya babat alas ya. Artinya mungkin puluhan tahun yang lalu ya, saat Gunung Ijen terutama di daerah Kawah Wurung ini ya, entah ini masuknya Jampit atau ini masuknya Curah Macan, saya nggak tahu, antara kedua desa itulah pokoknya. Nah sebelum dijamah oleh orang, salah satu Mbah Parto inilah yang dia melakukan babat alas ya. Artinya beliau yang orang-orang pertama kali yang ikut masuk, ikut mengelola dan menjaga kawasan daerah Jabal Krimit ini ya, atau disebutnya Kawah Wurung. Sampai beliau itu diabadikan meninggal bersama keluarganya di makam sini. Jujur informasi ini hanya terbatas saya bisa dapatkan dari beberapa warga lokal yang saya kenal, karena saya cukup akrab dan memiliki beberapa teman baik di daerah sekitaran sini ya.
Mungkin kalian nanti yang mungkin penasaran bisa di search, dicari di Google juga tentang sejarahnya Mbah Parto dan keluarga ini. Tahun berapa beliau tinggal di kawasan bukit ini, di kawasan pegunungan ini. Bayangkan dengan beberapa puluh tahun yang lalu ya. Sekarang aja tahun 2022 bulan Juli ini drone saya baru shoot sekitar 2 hari yang lalu. Itu aja masih sepi ya. Dan memang ini salah satu rumah, satu-satunya rumah yang memang ada di bukit sini bro. Nanti kalian akan kelihatan secara jelas saat drone ini saya tarik mundur ya. Ini kondisinya memang sudah sangat tidak terawat ya. Artinya memang terbukti sudah puluhan tahun tidak ada penghuninya. Tapi saya apresiasi sekali bersih tempatnya. Saya yakin masyarakat sekitar sini juga ikut menjaga karena sangat menghormati dan menghargai beliau, keluarga Mbah Parto yang dimakamkan di sini ini. Karena dengan adanya Mbah Parto almarhum beserta keluarga yang dimakamkan di sini, yang dulunya tinggal di sini, sehingga kawasan ini tuh berkembang ya. Sekarang sudah sangat maju sekali. Itu bagian dari sejarah juga mungkin ya, sejarah artinya sejarah lokal ya untuk di daerah kawasan Ijen Bondowoso ini. Memang kalau saya lihat itu dari maps, ini berada di antara Desa Jampit dan Curah Macan ya. Nanti kita coba explore lagi, ada situs-situs peninggalan apa lagi yang kita bisa explore dengan drone kita. Karena jujur saya kalau harus langsung merapat ke sini gitu, kontak fisik mobil parkir di sini atau mengajak warga lokal itu sepertinya saya belum berani ya. Jadi memang paling aman itu menggunakan drone. Saya bisa cari tempat yang aman, nyaman, teduh, dan saya tinggal terbangkan drone ini dengan jarak radius sekitar 5-8 kilo. Itu cukup aman untuk kita explore di daerah seperti ini. Nah inilah kalau kita lihat dari jauh ya pemandangan drone, bahwa memang rumah Mbah Parto almarhum berserta keluarga ini terdiri dari 2 bangunan ya. Dan saya penasaran, mungkin nanti suatu saat saya coba menggunakan motor air-egging saya untuk mendekat ke sini ya, karena saya lihat untuk jalur motor masih aman itu ya. Ini drone coba saya tarik mundur, kalian lihat sendiri ya betapa indahnya pemandangan alam ini. Ternyata di tengah-tengah indahnya alam ini ada beliau almarhum beserta keluarga Mbah Parto yang dulunya ikut menjaga, menghidupkan dan melestarikan daerah alam sini. Jadi kita harus bersyukur dan mendoakan beliau dan keluarga ya dengan amal baiknya. Semoga menjadi amal jariah ya, sehingga desa-desa di sekitar sini itu bisa maju ya. Tuh kalian lihat sendiri bro ya, sangat indah sekali tuh. Benar-benar di bawah kaki bukit ya. Tuh gunung apa ya, Bukit Jabal Krimit atau apa nyebutnya. Nah setelah tadi kita explore di rumah tua ya, peninggalan Mbah Parto beserta keluarga yang dimakamkan di situ. Saya waktu itu sempat diceritakan ya oleh salah satu orang yang dituakan di daerah sini ya. Saya pernah ngobrol waktu ngopi itu. Kalau nggak salah di situ tuh makamnya, saya lupa ya, ada 3 atau 4, saya nggak tahu ya. Intinya memang di situ Mbah Parto beserta keluarga yang termasuk anak istri, infonya seperti itu ya. Nah ini coba saya explore masih di sekitaran makam dan rumah peninggalan Mbah Parto tadi yang berada di daerah Bukit Jabal Krimit atau di antara daerah Kawah Wurung ini yang berada di kawasan Ijen Bondowoso. Saya penasaran, saya juga mendapatkan info dari warga lokal yang menemani saya bahwa di daerah sini juga ada kampung yang memang cukup terisolir ya bro ya, berada di ujung banget lah pokoknya. Ini saya coba cari dengan drone saya. Artinya ini lebih memudahkan ya nanti sebelum kita explore menggunakan mobil atau motor ya. Ya mudah-mudahan dengan teknologi ini yang saya punya bisa menghibur kalian yang menonton maupun mensubscribe video ini ya bro ya. Ya dibanding dengan beberapa video yang ya terlalu didramatisir ya, di semak-semak atau apa, terlalu di apa ya, terlalu di framing gitu loh, selalu membahas desa KKN terus, padahal
Sepertinya videonya itu buat di semak-semak di sebelah rumahnya sendiri ya. Ya intinya bebas aja ya. Kalau bagi saya tidak terlalu menonjolkan dari sisi mistisnya. Saya lebih mempromosikan kondisi alam yang indah ini, bro. Kalau memang nanti ternyata ada beberapa situs peninggalan bangunan ataupun tempat-tempat lainnya yang zaman dulu, itu juga saya akan coba gali informasinya ya. Karena cukup menarik juga, memang saya sangat senang sekali untuk eksplor di kawasan hutan seperti ini ya. Di pegunungan itu sangat menarik sekali ya. Nih kalian lihat sendiri, ini coba saya putar-putar lagi. Saya masih belum dapat gambaran ya lokasi salah satu desa, disebutnya Jampit bro ya. Itu yang dikelola oleh PT PN kalau nggak salah. Karena di dalam maps yang saya buka itu disebutnya adalah Afdeling Jampit. Afdeling itu kan nama-nama kosakata peninggalan Belanda ya, karena memang dulu sebelum Indonesia merdeka itu kawasan pegunungan sini, Ijen Bondowoso ini banyak dikelola oleh Belanda-Belanda ya. Jadi memang none-none Belanda sama menir-menir Belanda itu banyak yang tinggal dan wafat di sini. Karena di situ diceritakan dari warga lokal, di dekat perkampungan Jampit itu ada salah satu peninggalan rumah zaman Belanda ya. Nah kalian nanti cari sendiri. Kalau yang cerita rumah Jampit ini, saya sempat googling, banyak sekali yang sudah mengekspos ya, menceritakan. Jadi saya tidak menceritakan lah. Saya eksplor dari sisi keunikannya aja. Untuk dari sisi horor dan lain sebagainya kalian cari sendiri di Google aja ya. Karena jujur saya tidak begitu suka membahas tentang yang horor-horor sebetulnya bro ya. Tapi kalau mungkin kalian penasaran ya silahkan saya kasih clue aja bahwa di sini itu ada salah satu bangunan guest house yang dulu memang dihuni oleh keluarga Belanda sampai mereka meninggal ya. Dan banyak yang cerita mereka masih menunggu di daerah situ. Banyak yang menginformasikan seperti itu ya, orang-orang yang memiliki kelebihan itu banyak yang cerita seperti itu ya. Tapi buat saya ya silakan aja, saya explore dari sisi wisatanya aja ya. Ternyata drone saya tidak menemukan bro indikasi kampung yang sedang kita cari di sini. Mungkin nanti angle-nya atau spotnya kita cari di titik lain ya. Tenang, saya masih ada baterai satu lagi. Jadi nanti saya coba geser bentar, cari angle yang pas untuk bisa menemukan rumah guest house Jampit nyebutnya ya, yang ada di daerah pegunungan tengah-tengah Gunung Ijen atau Kawah Wurung disebutnya bro ya. Itu kalian silahkan search aja, yang bagi suka cerita-cerita horor itu banyak yang sudah mengekspos atau menjelaskan ya. Nanti saya sedikit kasih clue-nya, videonya saya sedikit share ke kalian. Tapi saya lebih menonjolkan dari sisi keindahannya, karena bangunan itu masih sangat terawat. Dan buat kalian mungkin yang penasaran itu silahkan ya, itu bisa disewa juga ya. Karena rumah itu dikelola oleh PT PN. Jadi kalau kalian penasaran pengen tinggal di guest house Jampit, tinggal hubungin aja atau di googling ya. Nah inilah tempatnya ya. Kalian lihat sendiri, ini di Bondowoso bro ya, bukan di New Zealand, bukan di negara-negara luar negeri, tapi ini adalah Indonesia Raya. Salah satu perumahan yang bersejarah. Bangunan khas desainnya itu masih kuat sekali, peninggalan dari zaman Belanda, dan tertulis di situ adalah sejak tahun 1927 ya. Nih sangat indah sekali. Untuk ceritanya silahkan kalian explore dan cari sendiri di Google dengan kata-kata guest house Jampit ya.